Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abi Umi, Bapak Ibu guru, ya. Rupanya ada pengaruh nasihat dari lingkungan. Ya, coba simak baik-baik ya. Rupanya dari 0 hari sampai 6 tahun usia, ini pengaruh nasihat yang lebih didengarkan adalah apa kata ayah bunda. Ini di sini sebetulnya ayah bunda nih. Makanya anak TK, anak playgroup atau PAUD, ya, itu kalau ngobrol kan gitu ya. Kata ibu aku, kata umi aku, kan gitu ya. Kata ayah aku, kata abi aku, kan gitu. Karena mereka betul-betul menyerap apa yang disarankan, diarahkan, diajarkan oleh orang tuanya atau bapak ibunya. Bahkan mereka di usia-usia ini, mereka ngotot-ngotot tentang kehebatan ayahnya masing-masing. Ayah aku dong tentara, kan gitu ya. Ayah aku kerja di BSI, misalnya gitu. Ayah aku dokter, kan gitu kan. Di sini. Ini sebetulnya masa-masa yang sangat didengar apa nasihat orang tua. Hanya sekarang fenomenanya adalah di masa-masa ini anak-anak, kita pun orang tua sedang sibuk-sibuknya berkarya. Jadi banyak yang miss di sini. Kemudian 7-12 tahun, apa kata guruku? Makanya mengajarkan anak di usia SD, anak akan jawab apa? Kata guru aku nggak gitu bunda. Kata guru aku, kan gitu ya. Maka di usia ini kita memang sudah perlu bantuan orang lain untuk memberikan nasihat pada anak-anak, untuk memberikan ya arahan pada anak-anak. Nanti juga anaknya bapak ibu guru juga harus dibantu oleh guru yang lain gitu. Di sini. Karena di masa-masa ini mulai orang tua susah tersenyum pada anaknya sendiri. Malah lebih gampang tersenyum sama anak orang lain. Betul kan Bu? Di usia-usia ini kan? Saya aja begitu usia-usia ini. Kalau keponakan saya datang saya langsung, Ibra, bundamu apa kabar? Pas anak saya lewat, lanang. Makanya di usia ini kita perlu titip sama ya pendidik atau orang lain, yaitu bapak ibu guru. Dan bapak ibu guru anaknya pun dititip oleh guru yang lain, kan gitu ya. Ini makanya cari sekolah yang gurunya bisa kita ajak kerjasama. Bahkan tips-tips nasihat ini bisa kita titip pada bapak ibu guru, nasihat-nasihat kita ini. Kemudian 13-20 tahun, apa kata teman? Kata teman aku bunda, nggak kayak gitu. Kata teman aku, maka strateginya adalah ya kenal baik dengan temannya, kenal baik dengan sahabatnya. Saya kalau mau ada nasihat pada anak saya tahu hari ini atau dia berteman dengan siapa, saya harus dekat juga sama teman-temannya. Kadang-kadang punya nomor WA teman-temannya ini untuk titip-titip, sedang di mana nak? Malah saya tanya sama temennya akan balas dengan santun, ya. Sedang di kantin sekolah tante, kan gitu. Anak belum tentu langsung jawab Bu. Makanya harus bersahabat juga kita sama teman anak kita. Sampai sini bisa paham ya? Nanti kebalikannya, ibunya teman anak ini juga akan titip pesan sama anak kita Bu. Begitu caranya. Terus apa lagi? 21-35, apa kata saya? Apa kata aku? Usia-usia kuliah ini, ibu jangan heran kalau anak-anak bilang apa? Menurut aku bunda, menurut aku, menurut aku, menurut aku, menurut aku. Kita juga tidak usah terlalu cepat panik. Karena inti parenting adalah dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh anak-anak tanpa cepat-cepat intervensi nasihat. Dengarkan dulu, walaupun kadang kaki gemetar. Anak saya pernah bilang yang musuh, dia tahu saya ngurus narkoba dan maaf 10 tahun yang terakhir juga ngurus LGBT. Suatu ketika ragil di usianya ini, dia bilang apa? Ibu, LGBT itu hak azazi manusia. Ibu tuh nggak boleh ngobatin orang LGBT. Kaki saya gemetar Pak. Tapi saya tetap dengar. Oh gitu ya nak. Terus dia sampaikan apa sama saya? Karena dia duluan mengakses informasi. Apa dia bilang? Di Australia Bu, kalau ada dokter ngobatin LGBT, dokter itu ditangkap. Oh ya gitu nak? Iya. Terus nak? Dokter hanya boleh mengobati seorang gay yang datang karena stresnya yang diobatin. Untuk mengembalikan orientasi seksualnya
dari yang homoseksual ke hetero nggak boleh, Bu. Oh, tapi saya dengarnya sambil astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nggak apa-apa, Bu. Ya, respon kita pun dia harus tahu. Tapi tidak buru-buru nasihat. Dan karena tidak buru-buru nasihat, dia malah memberikan banyak informasi pada saya yang saat itu saya belum tahu. Kan anak sekarang anak lebih smart untuk data-data kan? Iya. Saya korek dari dia. Terus nak, kalau ada yang datang, kayak ibu misalnya ada datang lesbian datang, dia depresi, Bu hanya boleh ngobatin depresinya, Bu. Oh gitu ya nak. Dia ceritalah ini. Dan terakhirnya, ya, untung saya nggak cepat-cepat nasihat itu, tapi dia bilang, walaupun itu hak azazi, Bu, tapi aku tidak setuju. Dalam hati saya, alhamdulillah. Karena mereka pun punya pendapat tentang ini. Maka tidak cepat-cepat kasih nasihat. Kecuali setelah mereka cerita, terus mereka mengatakan, kalau menurut ibu gimana? Barulah kita masukkan. Ya, kesabaran kita untuk tidak cepat-cepat memberi nasihat atau tidak cepat-cepat intervensi, itu yang disenangi anak sekarang. Walaupun saya udah gelisah, kenapa? Sudah mau pergi, dia masih mau ajak ngomong. Itu lagi masalahnya. Kita sering tidak sabar, kita juga banyak urusan. Tapi ini luar biasa. Dan nanti di atas 35 tahun, Ibu, Allahu Akbar. Apa kata Allah? Ya, yang penting tadi ini yang 0 sampai 6 tahun sudah masukkan nggak tentang prinsip-prinsip ad-dinul Islam, tentang Allah, bagaimana Allah itu sifat-sifatnya yang maha menyayangi, maha mengasihi, maha memberikan rezeki. Oh, itu harus di sini nih 0 sampai 6 tahun. Tapi kalau 0 sampai 6 tahun fail, ini agak susah nih. Apa kata Allahnya? Akan lebih mundur. Ya. Ibu-ibu pernah muda kan? Pernah juga apa kata teman kan? Iya. Pernah gaya juga kan, Bu? Iya. Tapi pas sudah punya anak, rajin taklim juga kan, Bu? Iya. Karena sudah masanya kita punya pegangan lagi. Gitu. Ya. Nah ini yang perlu difahami juga. Agar apa? Agar ibu, bapak bikin kemitraan dalam mendidik anak-anak, yaitu dengan guru, dengan anak. Bahkan kalau nanti masuk usia apa kata saya, apa kata aku, hati-hati cari perguruan tinggi. Kalau bapak ibu cari perguruan tinggi atau mengirimkan anak ke perguruan tinggi di luar negeri yang sekuler, jangan heran kalau nanti pertengkaran bapak ibu dalam diskusi itu sekulernya mewarnai apa kata aku. Ya Bu ya? Ya, jadi ini di sini harus paham tentang ini, oke? Nah, kemudian bagaimana strategi efektif? Baik, sekarang tadi kita baru belajar otak manusia. Ada satu lagi yang perlu kita pelajari, karena di dalam kehidupan sistem tubuh Allah menciptakan akal yang ada di otak dan satu lagi kolbu yang ada di jantung. Ya. Ibu bapak kalau saya bilang kolbuku, kira-kira tangannya pegang di mana, Bu? Sini ya. Nah, dan itu yang dipegang organnya adalah jantung. Walaupun selama ini kita sudah tahu bahwa jantung sebagai organ pemompa darah seluruh tubuh, membawa makanan, membawa nutrisi, membawa vitamin, membawa mineral, membawa hormon. Tapi ada bagian jantung yang disebut kolbu, dan itu memang baru saja diteliti. Bu Aisyah, kolbu bukan diartikannya hati. Kolbu yang diartikan hati itu karena dulu ya nenek moyang kita mengartikan ayat yang ada kata kolbu atau hadis yang ada kolbunya hati, karena vocabulary anatomi belum mendapat kata jantung, baru mendapat kata hati. Ya, padahal hati secara anatomi di sini. Ibu pernah deg-degan di sini, Bu? Ya Allah, aku deg-degan begini? Enggak, bukan di sini. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan kolbu adalah daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sebelah kiri dada, dan kolbu berongga, dan di dalamnya berisi darah hitam sekali. Organ tubuh yang ada di dada itu satu, paru-paru, tapi paru-paru adanya kanan kiri. Dia berisi udara, bukan darah. Kalau gitu selain paru-paru ada organ apa? Ada jantung. Memang jantung posisinya di tengah tetapi cenderung ke kiri.
dia berongga, kusam. Kenapa? Karena ada lemak jantung dan di dalamnya darah hitam sekali. Kenapa? Karena memang darah merah tua kalau bercampur di jantung ini berkumpul menjadi hitam, ya. Kalau hati, lever secara anatomi dia ada di organ abdomen, perut, dan berada posisinya di kanan, ya. Nah ini, oke. Nah kalau bahasa Arab hati itu kibdun, kolbu itu jantung, ya. Nah jantung manusia ini, Allahu Akbar, itu ukurannya sekepalan tangan masing-masing. Coba ayah bunda bapak ibu kepalkan tangan. Nah sebesar itu jantungnya, taruh di sini, sebesar itu, ya. Ibu pernah kalau foto begini gayanya? Terus ngomong apa? Sarangnya Korea lagi ya. Ini sebetulnya perlambangan organ jantung. Ini nih jantung, ya. Kalau kita lihat begini, nih jantung. Nih ini kepalan tangannya bu, yang ini. Ya, ini yang jempol, seolah-olah jempol itu, ini yang telunjuk gitu, ya. Jadi boleh nggak ibu kalau foto, boleh begini, tapi nggak usah bilang sarangnya, boleh nggak? My jantung, my kolbu, walaupun agak monyong. Nah sekarang, apakah sakit jantung berarti sakit kolbunya? Tidak. Yang namanya sakit jantung itu paling banyak karena ini pembuluh darah yang di sini. Kan jantung tadi tugasnya memberikan darah ke seluruh tubuh ya bu, tapi jantung itu sendiri perlu darah, perlu makanan. Makanya pembuluh darah yang memberi makan jantung ini namanya arteri koronaria. Karena kecil dan bercabang, ini yang suka tersumbat, ini yang suka sering pakai cincin, sering pakai ring ini. Tapi bukan ini kolbu itu. Bu Aisyah, ada juga katanya ya, dia sakit jantungnya sejak bayi atau sejak kecil. Ini yang di dalamnya, ini setelah dibedah nanti ada katup-katup jantungnya. Ini yang masalah, katupnya tidak tertutup sempurna. Tapi bukan kolbunya sakit. Artinya sepakat dulu bahwa sakit jantung bukan berarti sakit kolbu, ya. Sakit kolbu juga bukan berarti sakit jantung. Sekarang di mana posisinya ini? Di mana? Karena ini tadi dimintanya strategi efektif ya. Oke. Tahun 1991 penelitian Dr. J. Andre Armour dan penelitian berikutnya mengatakan ditemui di jantung manusia di daerah serambi kanan sel otak. Masih ingat bu sel otak? Kalau di otak ada berapa miliar tadi? 100 miliar. Di jantung ditemui sejumlah 40.000 neuron. Kalau di otak tadi 100 miliar, di jantung 40.000 neuron. Satu neuron seperti satu komputer kerjanya, maka di jantung juga ada 40.000 komputer. Ya. Dan cara kerjanya juga sama, dia begini. Ya, terjadi sambungan-sambungan. Imam Al-Ghazali sudah duluan ya menemukan tahun 1110. Imam Al-Ghazali mengatakan ada titik kolbu di jantung. Jadi Imam Al-Ghazali mendapat petunjuk dari Allah ya, itu ada kolbu di jantung. Cuman waktu itu terresonansi oleh dia itu bentuknya kecil titik. Nah, tapi sekarang ini setelah ditemukan MRI, CT scan, dia bukan sebesar titik, agak lebih besar lagi. Segini, ini sebesar mata. Pegang dulu matanya. Itu bu. Makanya sebetulnya secara filosofi dari dulu ada istilah apa? Mata kolbu, mata hati, mata nurani, mata batin. Mata batin. Ya bu ya. Nah, yang luar biasanya apa? Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa titik kolbu di jantung ada suara Tuhan. Ada suara Tuhan. Dan secara saintis, secara ilmu pengetahuan era sekarang, baru tahun 1998 oleh Institute of Hermet yang didirikan oleh Arab Saudi dan UK yang meneliti kolbu, dan mereka mengatakan bahwa ya di dalam kolbu manusia ini ya sejak dalam rahim sudah ada sambungan suara Tuhan dari awalnya, tapi sambungannya itu masih koneksi yang berupa pola atau patron. Itulah makanya mengapa perkuat koneksi neuron itu dengan waktu ibu hamil baca Quran, waktu lahir diazankan oleh ayahnya, dikomatkan oleh ayah. Selain tadi otaknya di sini yang tersambung, suara Tuhan yang sudah ada sambungannya di kolbu itu semakin kuat koneksinya.
Dan kemudian anak kita ajarkan lafaz Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu maka lafaz Allah akan jalan ke sistem saraf. Karena lafaz Allah itu bergetar dan sistem saraf membawa pesan, maka suara Tuhan yang ada di kolbu ini dia akan terakses Bapak Ibu. Ya, Masya Allah. Jadi sekali lagi kalau kita nih, ya, coba kita, nah, ya, Allah, coba Bu, Allah, pegang dadanya. Cari sampai bergetar. Allah, 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 Allah. Kalau kita ya melafazkan Allah, kata Allah ini Allah, dan belum bergetar, itu harus dibetulkan makhraj tentang Allah ini. Allah, Allah. Karena dia harus bergetar supaya suara Tuhan yang ada di kolbu nyala, terakses. Maaf, kalau terlalu tipis melafazkan Allah, maaf, Allah, itu nggak bergetar Bu. Allah, dia bergetarnya di sini. Allah, coba pegang, coba ngomong. Allah, Allah tuh di leher. Allah. Tapi kalau Allah, Allah, yang di dada ya, jantung juga ada di sini. Tapi di sini itu bilik. Sementara suara Tuhan itu ada di serambi kanan. Allah, 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 nggak bergetar. Apalagi Allah, nggak bergetar itu. Ya, maka kalimat-kalimat zikrullah itu akan mengakses suara Tuhan. Bacaan Quran kenapa harus benar lafaznya? Walaupun kita sudah bisa baca Quran sekarang, ibu-ibu belajar lagi tahsinnya untuk mahrojnya, supaya apa yang dilafazkan itu nyala. Dan pada saat anak kita sejak kecil, sejak dini kita masukkan ke sekolah Islam, maka insya Allah antara pelajaran di rumah dan di sekolah, kalau sama-sama kita sadar bahwa pentingnya untuk anak-anak kenal Allah sejak dini, sejak kecil, itu akan mengaktifkan suara Tuhan yang ada di kolbunya anak-anak. Saya kalau ditanya strategi efektif apa? Ya lakukan ini. Kalau kita masukkan sekolah, ya di sekolah yang bukan Islam, bisa jadi dia belajar konsep-konsep lain. Bahayanya apa? Suara Tuhan tertutup dengan konsep-konsep yang dia pelajari. Kenapa? Karena sistem koneksi neuron ini terus akan ya menyambung-nyambungkan apapun yang dia dengar, apapun yang dia lihat. Makanya suara Tuhan bisa terdorong ke bawah. Itu bahaya, bahaya. Termasuk juga parenting kita, mencubit mereka kah, menghardik mereka, meremehkan mereka, itu terekam juga di jantung mereka. Yang bahayanya suara Tuhan makin tertutupi, makin tertutupi, makin tertutupi. Pada saat mereka menyimpang, melakukan hal-hal yang bahaya, makin tertutupi, makin tertutupi. Ya, pasien saya yang kena narkoba LGBT itu karena suara Tuhannya tertutup dengan koneksi neuron tentang peristiwa yang mereka alami. Mereka menyimpang, ya, mereka pakai narkoba, makin tertutup Bu, makin tertutup. Makanya ketakutan kita adalah apa? Tertutup kolbu mereka. Sampai sini bisa paham Bu? Jadi dengan kerjasama dengan sekolah, makanya saya sangat bahagia, gembira karena sekolah Islam sudah banyak sekarang, alhamdulillah. Kami dulu baru Al-Azhar sama Muhammadiyah di Jakarta. Makanya banyak orang tua zaman dulu taruh anaknya di sekolah yang bukan Islam hanya gara-gara pengen belajar disiplin. Tapi tanpa sadar mereka diajarkan juga kitab-kitab lainnya, maka dia akan tertutup suara Tuhan yang ada di kolbu itu anak. Ya. Makanya alhamdulillah ya Bu, alhamdulillah ya, ayah bunda sudah menyekolahkan di Al-Irsyad, Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat Al-Irsyad, Masya Allah. Saya bukan di endorse ya, saya ngomong dengan hati paling dalam. Karena apa? Ini luar biasa ya, karena nggak ada cara lain, nggak ada cara lain. Tentunya tambahannya adalah kurangi pola parenting yang membuat anak terluka. Kenapa? Akan lebih susah sudah dinyalakan suara Tuhan, tapi di rumah kita kasar sama anak. Maka suara Tuhan yang sudah dinyalakan itu bisa tertutup lagi. Inilah makanya sinergi antara apa yang kita harus pelajari untuk anak-anak supaya ya mereka di rumah aman dan nyaman. Ingat baik-baik itu, aman dan nyaman. Ibu mungkin sudah jaga dia, sudah kasih uang, sudah kasih makan, sudah aman. Tapi nyamankah dia pada saat ibu kasih uang? Ibu kasih uang dengan ini nak, ini buat jajan ya, kalau bisa dihitung jajannya, kasih tahu bunda ya, itu bikin aman dan nyaman. Tapi ibu kasih uang yang banyak, tapi ibu lempar, ah nih ambil,
Ya, jaga tuh duit, jangan jajan sembarangan. Ini tidak nyaman. Apa yang terjadi? Anak sedih, ini terikat lagi, maka tertutup lagi suara Tuhan. Bahwa ibuku, hati-hati, bisa tertutup dengan apa? Dengan peristiwa-peristiwa yang anak alami, kesedihan yang anak alami, kemarahan yang anak alami. Ya, jadi sekali lagi, menurut saya inilah yang bisa kita lakukan ya. Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat kita semuanya? Silakan kalau masih ada lagi yang mau ditanyakan. Ya, mungkin ini sudah pukul 11 ya, lebih sebentar 10. lagi ini hari Jumat ya, Masya Allah ya. Baik, boleh terakhir saya kasih, karena tadi saya janji untuk anak beruntung itu adalah peran doa. Ibu, bapak, tubuh manusia itu bukan hanya badan kasar ya. Tubuh manusia ada gelombang elektromagnetiknya. Tubuh manusia adalah gadget alam semesta. Tubuh manusia adalah komputer hayati. Makanya jangan heran ada digital, ada gawai. Karena orang yang bikin gadget yang ada di dunia ini terinspirasi dari tubuh manusia. Siapa dulu yang bapaknya atau orang tuanya punya telepon genggam sebesar batu bata? Masih ingat? Maaf, mereknya Motorola. Masih ingat? Karena Martin Cooper tahun 73, anak buah Motorola yang menemukan telepon genggam itu ternyata terinspirasi dari cara kerja tubuh manusia. Dari mana sinyal ini keluar? Sinyal ini keluar dari yang disebut pembuluh meridian yang ada di bawah kulit. Jumlahnya 360 derajat. Dia berputar tawaf ke kiri, tawaf. Ya, ini makanya keluar ya. Nah, ini sinyal inilah yang akan membroadcast doa, niat, dan prasangka. Untuk itu, pada saat kita sudah titipkan anak kita dengan guru-guru yang terbaik, sekolah yang terbaik, orang tua dilarang untuk meremehkan. Orang tua juga diminta untuk sangat peduli. Ya. Dan yang paling diminta adalah doanya. Karena banyak yang meremehkan doa. Doa ini bisa kita setir sinyal ini untuk menuju orang yang kita doakan. Maka pada saat berdoa itulah kita harus sebut nama siapa yang mau kita doakan, lengkap dengan nama ayahnya. Walaupun saat itu ibu lagi kesal sama ayahnya, tapi tetap harus sebut nama ayahnya ya. Dan supaya lebih afdal, bayangkan wajah anak yang kita doakan ibu. Paham ya bu? Nah ini niat juga begitu. Dan hati-hati prasangka, karena prasangka ini yang masih sering 50-50. Ada prasangka buruk, ada prasangka baik. Dan ini semua akan terbroadcast. Bahayanya apa? Karena tubuh manusia ada magnet, terutama di dalam jantung itu. Kenapa? Ada zat besi di tubuh manusia, ada zat besi di darah. Yang paling banyak berkumpul di mana darah? Di jantung. Maka ada magnet di sini. Apa yang ibu doakan akan datang bu, akan terkabulkan. Dan apa yang diniatkan juga akan datang. Dan hati-hati, apa yang diprasangkakan akan datang ya. Allah berfirman di hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku karena Allah sudah bikin sistem ini. Bisa paham ya bu? Nah, anak sama ibu sinyalnya satu provider ibu. Maaf ya, ini bukan di endorse. Kalau ibu XL, anak ibu XL bu. Maka doa ibu kepada anak, Allahu Akbar, itu cepat sekali jalannya. Bukan ayah tidak, tapi ibu lebih cepat. Nah, suami istri sinyalnya lama-lama akan selaras walaupun beda provider ya. Cuman karena setiap hari WA suami kan gitu ya bu. Ibu pernah nggak HP ibu satu simpati, satu ya XL, ibu WA setiap hari pasangan ibu telepon, maka quick access nomornya adalah nomor pasangan kita. Sama sinyal juga begitu ya. Jadi suami istri ini bu, ini lama-lama sinyalnya akan selaras. Untuk itu suami bisa doakan istrinya, istri bisa doakan suaminya ya. Dan pada saat penelitian mengatakan suami istri harus kompak agar anak-anak betul-betul menjadi anak yang kuat, anak yang bahagia, itu betul Bapak Ibu. Sedikit waktu 2 menit ya. Saya pernah bikin penelitian pakai foto Kirlian. Itu suami istri datang, ratusan suami istri datang di klinik kami.
dalam kondisi marah. Jadi dia duduk, saya kasih duduk di sini. Ini ada alat foto aura yang bisa dideteksi dengan tangan. Waktu itu saya cuma pakai jempol saja, jempol istri, jempol suami. Saya lihat di monitor. Pada saat suami datang dan istri datang dengan berpikiran jelek terhadap satu sama lain, maka di antara mereka ada penghalang. Dan ini merugi, rugi. Harusnya sinyal suami istri nggak boleh ada penghalang, supaya doanya lebih powerful. Tapi ini ada penghalang. Ini belum ngomong, masih berpikiran jelek. Jadi waktu itu ibu-ibu begini gayanya pas lihat suami. Gitu. Terus suami-suami lihat istrinya. Itu ada penghalang, Pak. Dan kemudian saya minta suami istri ini ngomong. Ayo ibu utarakan apa yang ibu nggak suka. Bapak berantemlah mereka. Apa yang terjadi sinyalnya merah dan menjauh. Ini tambah begini, Bu. Untuk narik rezeki susah. Saya biarin aja. Lama di sini, kadang setengah jam, kadang 1 jam. Terus kalau sudah saya lihat sudah reda marahnya, biasanya saya kasih surat kertas ke suami dengan tulisan, Bapak tolong puji ibu, puji ibu. Karena baru marah kan, bapak-bapak pujinya begini rata-rata. Mama kalau marah tambah cantik. Terus istri-istri begini rata-rata gayanya. Apaan sih? Gombal. Gitu, Pak. Tapi apa yang terjadi? Sinyalnya walaupun masih kayak gitu, Allahu Akbar, penghalang hilang, sinyal mulai bersatu, walaupun badannya masih berjauhan. Memang masih merah, Bu, karena baru marah. Tapi ini yang dahsyat nih, cuman ngomong kayak gitu, apalagi ngobrol dengan senang hati bersama pasangan. Setelah itu saya minta mereka berpelukan dan berciuman, sinyal betul-betul menyatu. Masya Allah. Dan ini tentunya harus dalam kondisi sama-sama mau. Jangan satu mau banget, satu mau muntah. Kalau satu mau muntah, ada penghalang lagi. Paham ya, Bu? Untuk apa ini? Menarik rezeki. Untuk apa ini? Doa yang disebutkan oleh orang tua, ayah atau bunda, ini terbroadcast dengan cepat pada anak. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu harus kompak, ya. Nggak usah marah gara-gara perbedaan laki perempuan ya, Bu. Karena kadang-kadang ibu-ibu marah karena apa, Pak? Bu? Ibu marah sama suami kenapa, Bu? Hah? Kesel. Kenapa? Cuek. Enggak, Bu. Gini, pernah nggak ibu dengar saya cerita di media sosial bahwa laki-laki itu kalau baru datang, termasuk anak laki-laki, 10 menit pertama, apalagi suami-suami ketemu istrinya 10 menit pertama, karena ada hormon testosteron, otot wajahnya kaku, Bu. Makanya apapun perasaannya, muka bapak akan begini, Bu. Tolong ini jangan dijadikan sakit hati, Bu. Bapak-bapak memang begini. Anak laki-laki juga begini, Bu. Itu bukan gak suka ketemu ibu. Bisa saja bergairah, cuman mukanya sama. Ya, 10 menit pertama. Karena berantemnya gara-gara ini terus-terusan. Ya. Saya dulu, Pak, nggak ngerti, Pak. Kalau suami datang, Assalamualaikum, saya kan sambut Waalaikumsalam. Kan senyum ya, Bu? Ibu kalau senyum sama suami, ibu maunya apa? Dijawab senyum, tapi tunggu 10 menit baru dia loading, Bu. Ya. Saya dulu nggak tahu, Pak. Sambil senyum karena nggak dibales, 5 menit senyum, menit ke-6 salah sangka. Sambil senyum saya ngomong apa dalam hati saya? Tuh kan, dia nggak suka pulang ke rumah. Terus setelah itu menit ke-7 muka saya berubah. Ini suami saya terus giniin saya. Karena orang Bugis agak vokal saya sama suami. Apa saya bilang sama suami? Kalau nggak suka pulang nggak usah pulang ke rumah. Suami saya bilang, siapa yang nggak suka pulang? Itu mukanya kayaknya nggak ikhlas banget. Apa kata suami saya, Pak? Salah apa lagi saya? Pulang salah, nggak pulang salah. Saya baru tahu 2006 tentang ini. Nikahnya 92, maka 92 sampai 2006 bertengkarnya hanya gara-gara ini saja. Karena kami beda, Pak. Kami perempuan tidak perlu 10 menit. Karena perempuan ada hormon estrogen, maka perempuan 10 detik saja, Pak, muka kami bisa 6 kali berubah. Iya nggak, Bu? Apa kabar jeng baik? Tahu nggak? Ih, apaan? Yang bener, Pak, masa? Tapi, Bu, ini cantiknya perempuan. Jangan dirubah ya. Tidak enak punya teman perempuan mukanya rata. Jeng, apa kabar?
besok ada seminar. Suami juga pulang ke rumah, walaupun tadi beliau mereka mukanya rata, mereka senang istri yang muka 6 kali berubah, Bu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abi, dari mana aja? Baru pulang, Abi. Kan gitu ya? Tanya sama suami masing-masing di rumah ya. Laki-laki nggak suka disambut dengan wajah perempuan yang rata. Abi dari mana? Kenapa baru pulang? Sudah jam berapa sekarang? Nggak suka kan, Pak? Suka. Anak-anak juga senang muka ibunya berubah-berubah. Lanang sayang, ayo sholat, ya Allah nak sholat. Itu jauh lebih baik daripada lanang sholat sekarang. Ini cantik, Bu. Dan ini juga gantengnya laki-laki. Inilah yang disebut wibawa. Anak sekarang bilang apa? Kulbet. Cool banget. Ibu, waktu mau nikah, ibu kan ibu tertarik gara-gara ini kan? Iya. Suami saya melamar, kan baru 10 menit diajak, silakan duduk. Saya ngintip dari kamar kan. Terus saya lihat muka suami, calon suami kayak gini, langsung dalam hati saya, ya Allah, cool banget. Menikah bertahun-tahun, kenapa begini terus? Baru 2006 ada ilmunya, Bu. Paham ya, Bu ya? Terima suami begini, Bu. Jangan jadikan sakit hati, oke? Atau ibu mau suaminya seperti kita perempuan? Assalamualaikum. Mau begitu suaminya? Bunda, ayah kangen banget. Mau begitu suaminya? Saya nggak kebayang Pak Wasi begitu. Jadi terima ya, Bu, ya, karena memang laki-laki perempuan berbeda. Insya Allah ibu tidak usah sakit hati, supaya kolbunya tadi terus memancarkan suara Tuhan, ya, apa yang Allah mau. Dan sekali lagi saling mendoakanlah, Bu. Kalau ibu kesel, istighfar berbanyak, supaya apa? Supaya sinyal ibu dengan suami sama-sama untuk mendoakan anak, ya, Bu. Bisa ibu doakan anak, Bu? Bisa membayangkan wajah anak, Bu? Kenapa sih harus dibayangkan? Karena waktu berdoa, ucapan itu baru otak kiri, Bu. Pesannya baru jalan tubuh yang kanan. Tubuh kiri belum lagi distimulasi. Tubuh kiri yang atur kanan. Membayangkan itu cara kerja otak kanan. Dan ingat, jantung di kiri, Bu. Jadi pada saat ibu mendoakan, ibu sebut namanya yang lengkap, pakai binnya. Bayangkan wajah anak, bisa? Ibu juga kalau doakan suami ibu, bisa, Bu, doakan suami ibu, sebut namanya lengkap, nama bapaknya juga ya. Iya. Bisa bayangkan wajah suami ibu? Nggak terganti-ganti dengan wajah orang lain? Maksud saya, kalau ibu susah membayangkan, cara kedua adalah lihat foto. Ya, Bu ya? Ada foto bapak di HP ibu? Yang nggak ada, mulai nanti malam foto suami. Sekarang bapak ada foto istri di HP bapak? Betul, Pak. Saya mau kasih hadiah. Boleh 5 orang bapak maju, coba kasih lihat mana foto istrinya, Pak. Ayo siapkan hadiah, 5 hadiah, bukul. 5 orang, silakan. Ya, ini ibunya di pengen sini. Lihat, ada nggak ibunya? Ada nggak ibunya di sini? Ada nggak wajah istrinya? Dan Masya Allah, 1, 2, 3, 4. Mana, Masya Allah. Wah, sampai dibawa ID card istri. Masya Allah. Wih, alhamdulillah. Mana, Pak? Ayo, Pak. Mana, Pak? Mana? Wawancaranya udah istri ini, Pak. Masya Allah. Masya Allah, Pak. Mana, Pak, istrinya, Pak? Mana, Pak? Wih, wajah sendiri. Masya Allah. Sekarang Bapak perhatikan fotonya istri, Pak. Ya, foto ya. Ya, perhatikan ya. Ya. Coba Bapak doakan ya istri, Pak. Begini caranya. Ya, sambil lihat foto istri. Ya. Baca salawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam rinduku pada istriku. Sebut namanya yang lengkap, Pak, istrinya, Pak.
Masya Allah. Ini Pak, sinyal Bapak ya. Kalau seandainya Ibu nggak ada di sini, dia akan tembus sampai Ibu. Apalagi ada di sini. Ada istri di sini? Istri Bapak yang ada di kantung ada? Mana angkat tangan, angkat tangan. Nah, apa rasanya hatinya Ibu? Deg-degan ya? Iya. Terima kasih Bapak, saya kasih hadiah ya. Iya, boleh. Mana hadiahnya? Wow, hadiah diberikan untuk istri. Baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan buat para ayah. Terima kasih ayah. Ya. Kenapa? Kenapa? Oh, foto. Oh, ya. Salam hormat buat istri ya. Ya, baik. Yes. Bismillah. Bapak. Saya kaget, Bapak mana? Mbak. Masya Allah, barakallah, terima kasih banyak, salam hormat buat istri ya. Baik, Ibu, 5 orang mana yang ada fotonya suami sendiri, bukan berdua, sendiri, 5 orang saja, 5 orang saja. 1, 2, 3, 4, 5, stop, 5 saja. Ya, kalau nggak sendiri kita batalkan, harus yang foto sendiri. Masya Allah, foto sendiri. Ya, boleh. Foto. Masya Allah, mana yang sendiri Bu? Ya, kalau nggak ada nanti malam foto lagi Bapak ya. Ada katanya ya. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak apa-apa, kasih bonus 2. Ya Allah. Ibu mana fotonya? Iya, Masya Allah. Ya. Sekarang ya kita berjajar dulu. Ya. Coba Ibu lihat dulu foto suami Bu. Lihat foto suami. Gantian doakan suami kayak Bapak tadi. Coba lihat foto suami Bu. Foto suami. Buka. Tarik nafas dulu. Baca bismillahirrahmanirrahim. Baca salawat lagi Bu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Lihat fotonya suami Bu, jangan lihat saya Bu. Ya Allah, sampaikan salam rinduku pada suamiku. Sebut namanya Bu. Ya. Sampaikan juga permohonan maafku pada suamiku ya Allah. Ya, dan bayangkan suami Ibu, sinyal Ibu sampai ke suami ya. Terus amin ya Allah. Amin ya Allah. Kalau suami Ibu tidak ada hari ini di sini, sinyal Ibu akan tembus dinding ruangan ini ya, akan sampai pada suami. Tapi Ibu nggak usah terlalu kepo ya. Nanti sampai di rumah nggak usah tanya, ayah rasa nggak tadi aku doain kamu, nggak usah kayak gitu ya. Iya, biarkan ini jadi rahasia kita, oke? Iya. Anak-anak juga begitu. Ibu makanya harus punya foto anak dikala Ibu lagi di mana, buka fotonya, doakan langsung. Apa yang mau Ibu sampaikan pada Allah untuk pada anak, seperti itu caranya ya. Iya, kasih hadiah ya. Kasih hadiahnya boleh. Ya, ini ada buku ya, tolong dibaca. Terima kasih. Buat Bapak Ibu mohon maaf kalau ada pertanyaan belum sempat kita bahas. Saya punya koleksi buku, barangkali Bapak Ibu berkenan mempunyai koleksi. Siapa tahu ada di situ pertanyaan Ibu dan ada jawabannya ya. Masya Allah. Kita foto dulu. Iya, foto dulu. Iya, bismillah. Nanti setelah acara ini kita bisa foto satu-satu dengan tanda tangannya ya. Yuk, bismillah. 1, 2, 3. Michael Bu. Masya Allah. Oke. Alhamdulillah. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ibu. Barakallah. Ya Barakallah. Alhamdulillah. Ya, ini ayahnya deg-degan ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dekat sekali sama Barakallah. Oke, terima kasih. Silakan bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, sudah, silakan. Doakan terus anak-anak ya Bu. Doa Ibu tuh mujarab buat anak-anak ya. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semuanya. Masya Allah. Wah. Masya Allah. Pasti Ibu Gen Z ya atau milenial ya. Tangannya cepat sekali. Terima kasih ya. Baik, sekali lagi Bapak Ibu terima kasih banyak. Jazakumullah khairan kasiran. Insya Allah doa Bapak Ibu sangat diperlukan oleh anak-anak dan sangat dibutuhkan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.